Halo teman-teman, kembali lagi bersama binatang-binatang. Pertarungan tidak hanya terjadi di antara manusia, hewan juga terlibat dalam konflik yang serupa. Mereka seringkali bertarung karena berbagai alasan, seperti mempertahankan diri dari predator yang mengintai. Namun, konflik tidak terbatas pada pertarungan antara predator dan mangsanya. Hewan yang sama-sama kuat sering bertarung untuk memperebutkan wilayah, sumber makanan, atau bahkan pasangan. Dalam edisi kali ini, binatang-binatang akan membahas 10 momen pertempuran hewan-hewan. Nomor 10. Singa versus hiena. Singa terkenal sebagai salah satu predator darat terkuat, namun kenyataannya tidak menghentikan niat predator lain seperti hiena yang dengan berani menantang raja hutan. Hiena memiliki gigi dan rahang yang kuat, dengan kekuatan mencapai 1.100 pon per inci, cukup untuk menghancurkan tulang dan tengkorak. Pertarungan epik ini terjadi di salah satu wilayah hutan di Afrika, menunjukkan kumpulan hiena berkumpul dalam suatu area. Di tengah kumpulan hiena, tampak seekor singa berjalan mendekati mereka. Pertarungan tak terelakkan. Meskipun singa kuat tapi ia kalah jumlah. Sendirian dan harus melawan 10 hiena, sang hiena menyerang dan menggigit. Untungnya, beberapa singa lain datang membantu singa betina melepaskan diri dari cengkeraman kawanan hiena. Hiena terkenal dengan kekuatannya dalam jumlah besar, seringkali bekerja sama dalam kawanan untuk mengatasi lawan-lawan yang lebih kuat. Meskipun sering dianggap sebagai pemangsa serba bisa, hiena sebenarnya merupakan pemakan bangkai yang efisien, dan kelompok mereka dapat menjadi pesaing yang tangguh bahkan bagi predator seperti singa. Nomor 9. Singa versus gajah. Hewan darat terbesar, yaitu gajah, jarang menjadi mangsa kawanan kucing besar karena tubuhnya yang besar membuatnya sulit ditaklukkan. Namun, gajah dewasa sebenarnya sering merasa cemas jika berada di dekat kawanan keluarga kucing besar, seperti singa. Singa umumnya sering menyerang hewan lain karena masalah teritori, adanya daging segar, atau hanya ingin menunjukkan dominasinya. Di sini terlihat seekor gajah bergerak mendekati sungai hingga mereka menyadari kehadiran sang raja hutan. Pada awalnya, kawanan singa hampir berhasil menjatuhkan gajah dengan bergelantungan pada tubuh mamalia itu. Namun, hal tersebut tidak berlangsung lama karena sang gajah mendapat bantuan dari kawanannya. Dengan berani, kawanan gajah mengeluarkan suara yang mirip dengan trompet, membuat singa terpaksa mundur secara perlahan. Agar tidak diinjak oleh kawanan gajah, meskipun gajah merupakan hewan yang besar dan kuat yang tampaknya tak tergoyahkan, mereka seringkali merasa terancam oleh singa, terutama jika singa bergerak dalam jumlah yang cukup besar. Singa, di sisi lain, meskipun lebih kecil, memiliki keberanian dan koordinasi dalam jumlah yang cukup untuk mengganggu dan bahkan mengancam gajah, terutama jika gajah itu terisolasi dari kawanan. Ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan liar, tidak selalu ukuran yang menentukan kekuatan. Nomor 8. Burung herring si pemakan bangkai versus hiena. Burung herring, atau yang dikenal sebagai burung nasar, memiliki kesamaan dengan hiena, yakni kegemaran dalam menyantap bangkai hewan. Keduanya mungkin bukan pemburu yang ulung, tetapi mereka pandai merebut bangkai segar dari singa. Seperti yang terlihat dalam rekaman video ini, dua antelope sedang bertarung. Namun, sayangnya, seekor singa betina menyerang salah satu antelope dan berhasil membunuhnya. Namun, ternyata, bukan hanya singa yang mengincar antelope tersebut. Singa harus berhadapan dengan sekawanan hiena dan burung herring yang melayang-layang di udara. Singa kemudian memilih untuk mundur, meninggalkan pertarungan antara hiena dan burung herring untuk memperebutkan bangkai antelope. Pertarungan itu dimenangkan oleh burung herring karena jumlahnya lebih banyak daripada hiena. Akhirnya, si hiena yang lapar hanya bisa melihat dengan penuh keinginan saat sekawanan burung herring memangsa bangkai antelope hingga habis. Meskipun biasanya dianggap sebagai pemburu bangkai, burung herring sebenarnya juga memainkan peran penting dalam ekosistem. Selain membersihkan sisa-sisa bangkai, mereka juga membantu dalam mengontrol populasi serangga dan larva yang biasanya hidup di bangkai, sehingga menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah penyebaran penyakit. Nomor 7. Monyet versus singa. Monyet merupakan hewan yang sangat vokal dalam berkomunikasi dan mengekspresikan diri.
Mereka menggunakan berbagai jenis suara untuk berkomunikasi antara satu sama lain, termasuk untuk menyatakan bahaya atau ancaman yang mungkin mengintai. Meskipun dilengkapi dengan cakar yang tajam, monyet cenderung memilih untuk melarikan diri dari situasi yang mengancam keselamatan mereka. Seperti pada kejadian ini, di mana kumpulan monyet dihadapkan pada ancaman dari seekor singa lapar. Meskipun singa mendekat dengan mencoba menjangkau mereka, monyet-monyet itu berhasil melompat ke sungai untuk menghindari serangan singa. Meskipun satu monyet kecil tertinggal dan menjadi mangsa singa, yang akhirnya disantap oleh singa dan rekannya. Melihat anggota kelompoknya diambil oleh singa tentu saja meninggalkan ekspresi kesedihan di wajah para monyet yang lain. Dalam situasi bahaya, monyet juga cenderung mengandalkan kecepatan dan kelincahan mereka untuk melarikan diri. Karena itu merupakan strategi yang lebih aman daripada menghadapi ancaman secara langsung. Nomor 6. Babon hamadryas. Babun, sebagai monyet terbesar dengan bobot mencapai 36 kg, memiliki sifat yang sebenarnya ramah dan bersifat sosial. Namun, mereka dapat menjadi berbahaya jika diprovokasi. Mereka hidup dalam kelompok yang besar, terdiri dari hingga 500 anggota tanpa kepemimpinan dominan. Dalam struktur kelompok, babun jantan memimpin kelompok-kelompok kecil. Saat mencari makanan, mereka sering turun ke dataran bersama anggota kelompoknya, kadang-kadang bertemu dengan kelompok babun lain yang dapat menyebabkan konfrontasi. Ini terjadi saat kawanan babun besar mendatangi kelompok lain, memicu pertarungan antara mereka. Dalam pertarungan ini, babun jantan saling menyerang dan mencuri betina dari kelompok lawan. Setelah konflik reda, betina yang tersesat mungkin menerima hukuman dari kelompoknya. Meskipun terlibat dalam konflik internal, kelompok babun juga menunjukkan tingkat kerjasama yang tinggi dalam berburu makanan dan melindungi anggota kelompok dari bahaya eksternal. Nomor 5, buaya versus kudanil. Buaya, dengan gigi dan rahangnya yang tajam, seringkali menimbulkan ketakutan pada hewan-hewan lain di sekitarnya. Namun, kudanil tidak termasuk dalam daftar hewan yang gentar terhadap kehadiran buaya. Saat 2 ekor kudanil muda mendekati 3 ekor buaya, mereka menunjukkan sikap yang penuh percaya diri. Meskipun buaya memiliki reputasi sebagai predator yang menakutkan, kudanil tidak terlihat terintimidasi. Bahkan, salah satu kudanil muda tampaknya menggertak buaya, menunjukkan dominasinya dalam interaksi itu. Meski demikian, buaya tetap tenang dan tidak merespon agresi kudanil. Keseluruhan kejadian tersebut menunjukkan bahwa, meskipun buaya adalah predator yang kuat, kudanil memiliki keberanian dan kepercayaan diri yang cukup untuk menghadapinya. Nomor 4, singa versus badak. Pertarungan ini dimulai ketika sekelompok singa berhasil menyerang dan membunuh anak badak. Induk badak yang marah segera menanggapi serangan tersebut dengan mendatangi kawanan singa. Saat pertarungan berlangsung, bala bantuan singa juga turut mendekat untuk membantu rekan mereka. Meskipun demikian, kehadiran bantuan itu tidak cukup bagi singa untuk mengungguli badak. Mereka harus mengakui kekuatan lawan mereka. Kekalahan ini tercermin dari salah satu singa yang terluka parah dan terbaring tak berdaya setelah serangan badak. Pertarungan antara singa dan badak adalah contoh nyata dari persaingan di alam liar untuk bertahan hidup. Badak, dengan kekuatan dan perlindungan alaminya, menunjukkan dominasinya dalam pertarungan tersebut. Namun, hal ini juga menggambarkan betapa gigihnya singa dalam mempertahankan wilayah dan sumber daya. Meskipun akhirnya kalah dalam pertarungan ini, singa tetap merupakan predator yang kuat dan penting dalam ekosistem Afrika. Nomor 3, berang-berang versus kaiman. Berang-berang, meskipun terkenal dengan sifat agresifnya dalam mempertahankan wilayah, sebenarnya memiliki sisi lain yang juga menarik. Mereka adalah hewan yang sangat cerdas dan sosial, seringkali hidup dalam kelompok yang terdiri dari beberapa individu. Selain itu, berang-berang juga merupakan pemain penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem air tawar di habitatnya.
Meskipun terlihat ganas dalam situasi tertentu, berang-berang memiliki peran yang vital dalam ekosistem sungai dan danau. Nomor 2. Ular kobra versus luwak. Pertarungan antara luwak dan ular kobra menunjukkan bagaimana kedua hewan tersebut berjuang untuk bertahan hidup di habitat mereka. Luwak, meskipun lebih kecil dan rentan, tidak ragu untuk melawan saat merasa terancam. Sementara itu, ular kobra, dengan racunnya yang mematikan, merupakan predator yang mematikan bagi banyak hewan di lingkungan mereka. Pertarungan ini mencerminkan dinamika kompleks antara predator dan mangsanya di alam liar. Nomor 1. Biawak versus posum. Hewan bertelur versus hewan mamalia, siapakah yang lebih agresif? Guana adalah salah satu dari beberapa spesies kadal. Di Indonesia, guana sering disebut dengan nama biawak atau paranus. Interaksi antara posum dan biawak menyoroti dinamika persaingan antar spesies di lingkungan mereka. Meskipun keduanya sering berbagi habitat yang sama, mereka memiliki kebutuhan yang berbeda. Dengan posum mencari tempat berlindung, sementara biawak mencari makanan. Pertarungan antara keduanya mencerminkan persaingan untuk sumber daya yang terbatas di alam liar, dengan masing-masing hewan berjuang untuk mempertahankan wilayah dan keberlangsungan hidupnya. Kehadiran biawak yang mencari makanan di wilayah posum dapat mengganggu posum yang sedang mencari tempat persembunyian atau sumber makanan. Meskipun dalam kasus ini posum berhasil mengusir biawak, namun persaingan semacam ini seringkali menjadi faktor penting dalam menentukan kelangsungan hidup populasi hewan-hewan tersebut di alam liar. Nah, itulah video mengenai 10 bentrokan hewan yang terekam kamera versi binatang-binatang. Hewan-hewan di alam liar yang bertarung untuk mempertahankan eksistensi mereka. Harus tetap kuat dan gigih demi meraih impian dan menjaga kehidupannya. Yuk, diskusikan bersama di kolom komentar. Terima kasih buat kamu yang tetap menonton hingga video ini berakhir. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.